Yoho, gimana nih kabar nakama semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan minyak di rumah masih aman ya. Kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan juga. Ya, mungkin perasaan ini adalah perasaan yang paling dirasakan oleh nakama semua ketika kita berbicara tentang project One Piece live action yang sedang digarap oleh Netflix. Dan baru-baru ini, dari official Twitter One Piece live action, kita mendapatkan beberapa bocoran informasi baru mengenai aktor dan setting latar yang akan muncul pada One Piece Netflix ini. Sepertinya kita harus melihat hal ini dulu untuk memutuskan apakah hal One Piece live action ini masih pantas untuk kita khawatirkan. Jadi silakan siapkan kopi panas untuk dengarkan diskusi berat ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Pada informasi terakhir yang kita bahas, kita baru membahas beberapa aktor yang akan bermain pada karakter utama kelompok kru topi jerami. Seperti Luffy yang akan diperankan dengan Inaki Godoy, lalu Roronoa Zoro yang akan diperankan oleh Mechaniu, Nami si kucing pencuri yang akan diperankan oleh Emily Rudo, Usopp yang akan diperankan oleh Jacob Romero Gibson, dan Sanji yang akan diperankan oleh Taz Skylar. Lalu pada bulan sekitar Maret, akun Twitter resmi One Piece live action ini mengumumkan beberapa pengumuman, seperti aktor yang akan memerankan karakter pahlawan angkatan laut yakni Monkey D. Garp. Aktor itu adalah Vincent Regan. Dari bentuk wajahnya saja mungkin kita semua setuju bahwa aktor ini sangat cocok untuk memerankan sosok Garp. Dan untuk yang tidak tahu, Vincent Regan ini pernah main dalam beberapa film seperti 300 dan film Troy. Kemudian aktor yang diperkenalkan selanjutnya akan memerankan karakter Arlong. Dia adalah McKinley Belker. Dari auranya, terasa aktor ini memiliki aura yang mirip dengan Arlong. Mungkin untuk kemiripannya akan didukung dengan make up dan sebagainya. Lalu aktor selanjutnya yang diperkenalkan akan memerankan karakter Koby. Dia adalah Morgan Davis. Ya, mungkin wajahnya terlihat sedikit tengil, namun aktor ini sepertinya akan cocok untuk memerankan Koby yang setelah time skip. Tapi rasanya kami penasaran juga bagaimana nanti Morgan Davis ini akan memerankan Koby pada awal One Piece yang memang masihlah culun dan bau kencur. Lalu aktor yang diumumkan selanjutnya akan memerankan sosok Akagami no Sanks. Aktor tersebut bernama Peter Gediot. Dari raut dan bentuk wajahnya, aktor tampan yang satu ini sepertinya akan cocok memerankan sosok Akagami no Sanks yang penuh karisma. Kemudian aktor selanjutnya yang diumumkan adalah aktor yang akan memerankan guru masak dari Sanji, yakni Zeff si kaki merah. Aktor itu bernama Craig Fabras. Dari bentuk wajah dan senyumnya, kita seperti melihat sosok Zeff pada diri Craig ini. Apalagi nanti diberi aksesoris dengan kumis panjang khas milik Zeff. Kemudian aktor yang diperkenalkan selanjutnya akan memerankan sosok Shichibukai yang suka menyendiri. Ya, dia adalah Takanome Mihawk. Mihawk akan diperankan oleh aktor yang bernama Stephen Ward. Memang pemilihan aktornya sepertinya tidak sembarangan. Karisma sosok Mihawk pun sepertinya cocok dengan wajah abang Stephen ini. Lalu aktor yang diumumkan selanjutnya adalah aktor yang akan memerankan sosok Lahador atau sosok bajak laut Kuro. Dia adalah aktor yang bernama Alexander Manietis. Untuk karakter yang satu ini sepertinya terlalu tampan untuk ditempatkan sebagai bajak laut villain. Ya, tapi memang harus kita akui bahwa sosok bajak laut Kuro sendiri memiliki aura tersendiri dalam manga One Piece. Dan karakter selanjutnya yang akan diperkenalkan adalah karakter Kapten Morgan yang akan diperkenalkan oleh Langley Kirkwood. Dari raut wajahnya memang bisa terasa aura jahat dimilikinya. Sepertinya aktor ini akan menjadi aktor yang cocok untuk memerankan Kapten Angkatan Laut yang arogan, yakni Morgan. Kemudian karakter selanjutnya yang diumumkan adalah karakter gebetan dari Usopp, yakni Kaya. Karakter Kaya akan diperankan oleh aktris yang bernama Celeste Lut. Ya, dari raut wajahnya kami pikir wajah Celeste Lut ini cukup dewasa. Namun mungkin hal ini akan bisa diatasi dengan kekuatan bedak tabur yang bisa menciptakan karakter Kaya yang polos dan mudah terhibur dan percaya oleh cerita badutnya.
Siapa lagi kalau bukan dari cerita Usopp. Dan karakter terakhir yang diperkenalkan adalah karakter Nojiko. Karakter Nojiko ini akan diperankan oleh aktris yang bernama Shioma Umeala. Ya, sosok aktris berkulit eksotis ini akan memerankan gadis tomboy yang merupakan kakak tiri tak sedara dari Nami. Apakah menurut Nakama akan cocok? Tapi sepertinya ia akan memiliki auranya tersendiri ketika memerankan sosok Nojiko nanti. Megahnya latar One Piece live action. Selain dari aktor dan aktris yang telah mulai diumumkan, akun resmi itu juga membeberkan beberapa bocoran kondisi latar yang akan menjadi tempat syuting One Piece live action ini. Yang pertama adalah gambar kapal bajak laut milik Alvida yang bernama Miss Love Duck. Yang mana jika pada animenya gambaran kapalnya adalah seperti ini. Kapal bernuansa pink dan bermotif hati dengan kepala kapal berbentuk bebek. Dan jika pada live actionnya, kapal Miss Love Duck ini akan seperti ini. Masih dengan warna pink yang agak keunguan, motif hati dan kepala bebek. Kemegahannya bisa kita rasakan melihat bentuk realis dari kapal ini. Dan lagi kita bisa melihat kondisi dalam dari kapal itu, yang kondisinya sangat menakjubkan. Kita bisa merasakan betapa besarnya kapal ini. Dan pada bagian dalam kapal ini dihiasi dengan lampu-lampu yang berwarna-warni yang sangat instagramable banget. Kemudian kita juga diperlihatkan konsep kapal dari Going Merry. Ya, mungkin di animenya kita sudah sangat hafal bentuk dari kapal Going Merry ini. Sampai kita pernah dibuat nangis ketika harus meninggalkan Merry setelah arc Enies Lobby. Ya, bentuk Going Merry yang dipersiapkan oleh live action One Piece adalah seperti ini. Hal yang paling pertama menarik perhatian kita mungkin di bagian kepala Going Merry yang merupakan kambing dengan pose menganga. Jika dilihat sekilas mungkin ini terlihat aneh, bahkan terkesan mirip dengan simbol Baphomet. Namun jika kita perhatikan dengan seksama, kondisi menganga Merry ini cukup bernuansa riang. Tapi, ya semoga saja begitu. Tapi memang tidak bisa ditampilkan bahwa aura bajak laut yang notabene adalah penjahat sangat terasa pada kapal Going Merry versi nyata ini. Lalu latar selanjutnya yang telah diumumkan adalah latar untuk syuting kisah di restoran mengapung yakni Baratie. Konsep kondisi nyata dari kapal Baratie adalah seperti ini. Mungkin melihat hal ini Nakama pasti tercengang karena kita bisa merasakan betapa megahnya latar tempat Luffy akan merekrut koki terbaiknya yakni Sanji. Tidak hanya bagian luarnya, kita juga diperlihatkan bagian dalamnya seperti bagian ruang makanannya, bagian luar yang akan dipergunakan untuk bar. Lalu kita juga sekilas diperlihatkan setting latar untuk desa Fusa dengan kincir-kincirnya. Dan kita juga bisa melihat tempat nanti Shanks akan diremehkan oleh bandit gunung, yaitu bar milik Makino atau bar yang bernama Partis Bar. Ya, sampai saat ini mungkin itulah beberapa informasi yang telah diumumkan secara resmi oleh akun resmi One Piece Live Action. Melihat dari aktor dan aktris yang dipilih, lalu kesungguhan para staf dalam membangun latar syuting dengan kondisi semirip dan seril mungkin, seperti restoran Baratie yang terlihat sangat megah sekali. Rasanya kita mungkin bisa menaruh harapan pada project One Piece Live Action kali ini. Dan sekali lagi, silakan Nakama jawab pertanyaan, apakah Nakama masih khawatir, kecewa dengan One Piece live action ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.